Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people. Shalom. Udah siap belum buat memuji dan menyembah nama Tuhan? Mari siapkan hati kita dan langsung aja kita. Kasih
kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Meskipun ibadah online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap ada ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kiranya ya Tuhan kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Kau yang terima ya Tuhan pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan. Amin. Untuk bisa menjadi dupa yang harum ya Tuhan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sebab ku naikkan syukurku Tuhan, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukur buat karya-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu terlebih Tuhan. besar Tuhan, Kau yang baik Di dalam
hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, Tak pernah Tuhan puji Kau Engkau Yesus. meninggalkanku. Kami tinggikan Engkau Percaya Tuhan, Tuhan, kasih percaya setiamu Yesus, Kau di kekuatan. sepanjang hidupku Tuhan. Oh, Hal yang besar syukurku Tuhan, Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. buat karyamu di dalam hidupku Tuhan. Buat setiap pengorbananmu kasih setiamu, untuk menebus dosaku Tuhan. Oh, dapat terima kubalas kasih Tuhan. segala kebaikan, Terima kasih Tuhan. bagiku Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Kau di yang kami tinggikan. hidupku. Ku naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukurku, Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu Yesus. tak pernah tinggalkanku Kasih-Mu besar dalam keadaan apapun Tuhan. Kau yang kami Kau selalu terima kasih tinggal di dalamku. buat kebaikan-Mu. Kau gembala yang Tak baik, pernah lepaskanku Tuhan. Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang terima kasih yang pelihara Yesus. dengan kasih-Mu. Kau Bapa yang baik, Yesus Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan. Bapa, Allah yang luar biasa. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidupku ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan, kalau kiranya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ya Tuhan yang akan bagikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi pelita ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya ya Tuhan hanya dalam nama Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom blessed people, teman-teman MPM semuanya dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Kembali saya Ko Eco, nama asli Eko tapi biasa dipanggil Eco, yang akan membawakan sharing mengelola pergaulan. Teman-teman, kalau mengikuti ibadah dari sebelum-sebelumnya, tema bulan Oktober ini adalah mental pengelola, gitu ya. Jadi apa aja yang dikelola sudah dijelaskan dari minggu pertama tentang mengelola keuangan, minggu kedua tentang mengelola waktu, minggu ketiga yang baru saja minggu kemarin ini tentang mengelola talenta, dan minggu ini adalah tentang mengelola pergaulan. Itu adalah hal-hal yang Tuhan titipkan, percayakan dalam hidup kita, dan mari kita kelolalah dengan benar. Jadi jangan cuma jadi mental pemilik, semuanya punya saya, padahal segala sesuatu itu milik Tuhan yang dititipkan ke kita. Nah, kita harusnya memiliki mental sebagai pengelola, mengelola dengan sangat baik. Nah, hari ini tentang mengelola pergaulan. Teman-teman yang dikirim di hidup kita itu adalah suatu titipan yang dari Tuhan yang sangat luar biasa sekali, yang istilahnya ya kita harus bisa mengelola pergaulan tersebut. Oke, nah seperti apa sih mengelola pergaulan? Sebentar Ko Eco akan jelaskan secara bertahap. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di hari Sabat ini kami kembali ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu tetap bisa bekerja Tuhan melewat ibadah online sekalipun. Saat ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya setiap firman yang kami dengar itu kami bisa mengerti, dan kami gak cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Kalau hari ini kami tentang mengelola pergaulan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap perkataan-Mu saja buat teman-teman semua yang mendengarkan ibadah pada hari ini. Tolong kami ya Roh Kudus, waktu ke depan Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman,
kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun online sekalipun, lagi rebahan, tetap kita bisa fokus. Amin. Oke, nah ayat yang paling umum tentang pergaulan, teman-teman pasti udah sering dengar di 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada kata-kata janganlah kamu sesat. Konteksnya pada zaman itu adalah jangan sesat, ya. Jangan kira kalau kita membiarkan diri kita masuk dalam pergaulan yang buruk, itu bakal aman-aman aja kebiasaan baik kita. Enggak, tapi sesuai firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, pergaulan atau pertemanan itu akan membentuk kebiasaan seseorang, ya, yang kedepannya menjadi gaya hidup orang. Kalau gaya hidup orang seperti apa, itu akan menentukan masa depannya seperti apa. Maka dari itu kita kelolalah pergaulan kita. Nanti seperti apa sih? Nanti Koico akan jelaskan secara bertahap ya. Nah teman-teman, makanya gini, kalau kita balik dari ayat tersebut gini loh. Kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang baik juga. Atau pergaulan yang baik itu mengubah kebiasaan yang buruk. Bagaimana keadaan kita masing-masing saat ini, teman-teman? Kita apakah merasa diri sudah baik atau masih buruk? Nah, apalagi kebiasaan kita buruk bergaulan sama teman-teman yang punya kebiasaan yang buruk juga. Oh, berarti kita mesti eksklusif. Nanti, perlahan, tenang dulu ya. Jadi, teman-teman, ada satu kebenaran firman Tuhan adalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik malah. Maka dari itu, hati-hatilah. Lewat pertemanan, lewat pergaulan itu akan transfer kebiasaan habit. Teman-teman, orang dunia aja bisa milih-milih pertemanan. Untuk apa? Jangan sampai ketularan kebiasaan yang buruk. Justru harusnya kita ketularan kebiasaan yang baik, teman-teman. Dan itu jelas banget di Amsal pasal 22, teman-teman bisa buka Amsal pasal 22 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Nanti ada satu lagi di Amsal 13 ayat 20. Gue coba bacain dulu ya. Amsal pasal 22 ayat 24 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, teman-teman lihat, dia kan ada bilang kan, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan kebiasaan buruknya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kebiasaan buruk yang sering kita lihat, sering kita gauli tiap hari, lama-lama itu jadi jerat. Kenapa dibilang kata jerat? Jerat itu adalah gini, seperti kalau gini, jerat itu kan perangkap. Ini anggap aja analogi hewan. Hewan gitu nggak lihat perangkap, tapi bisa ketangkep, akhirnya itu bisa membawa kematian kepada hewan itu sendiri. Kepada manusia itu jadi gini, perangkap itu sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, tetapi membawa kita kepada kebinasaan, yaitu kebiasaan yang buruk, apalagi yang berdosa, teman-teman. Nah, itu maksudnya. Maka dari itu firman Tuhan berkata, kenapa sih kita jangan berteman? Berteman ini lebih karena gini, jangan sampai saya tidak mau bersentuhan sama sekali. Bukan. Berteman yang dimaksud di sini adalah intens untuk melakukan bangun suatu hubungan setiap hari. Itu maksudnya. Tapi waktu kita kenalan dengan teman-teman baru, ya nggak apa-apa. Tapi lingkaran dalamnya, nah itu perlu difilter. Itu maksud teman-teman. Bahkan di Amsal 13 ayat 20 berkata seperti ini. Amsal pasal 13 ayat 20 ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Coba ulangi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maka dari itu intinya teman-teman gini, teman dekat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, ini Coba ada kasih ini, best friend. Teman dekat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi kalau teman baru kenal, ya itu biasanya tidak berpengaruh. Tapi teman dekat kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Teman-teman jangan khawatir kalau gini, waduh kok pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tenang, pergaulan yang baik itu juga bisa transfer sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Makanya tadi ayat itu Koico ulangi lagi, siapa bergaul dengan orang bijak, transfer bijaknya. Jadi nggak usah takut, tapi hati-hati. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa malang? Karena bisa jadi sifat bebalnya, kebiasaan bebalnya itu bisa transfer ke diri kita. Maka dari itu hati-hati teman-teman. Istilahnya makanya hari ini temanya tentang mengelola pergaulan, mengelola pertemanan.
Boleh nggak kenal dengan orang baru? Boleh. Lo kan amanat agung. Kita harus jadikan semua bangsa jadi murid Tuhan. Maka dari itu, ya kita perlu kenalan dengan orang-orang baru juga. Jadi ingat teman-teman, bukan berarti nggak boleh kenalan sama orang baru. Tetap boleh. Tetapi kita mesti filter siapa teman-teman yang akan menjadi lingkaran terdalammu. Lingkaran terdalam ini bahasa teman-teman gampang. Siapa yang akan menjadi teman dekatmu? Kita bisa, ya mungkin tadi makanya bahasanya berteman, kenalan, atau teman dekat. Kita ada pilah. Berteman kita bisa banyak, bisa ratusan ribuan orang. Tetapi untuk jadi teman dekat biasanya cuma sedikit. Bisa cuma mungkin 5, 10, atau berapa. Itu beda-beda tergantung dengan kapasitas teman-teman dalam mengelola pertemanan gitu. Itu tidak masalah. Manusia butuh teman, ya, tapi bukan berarti teman dekatnya, wah teman dekat saya mesti 100. Ya susah juga. Waktu kita semua orang sama, 24 jam sehari. Nah gitu, nggak apa-apa. Yang penting yaitu kita filter teman dekat kita apakah membangun. Nah teman-teman, ada lagi yang luar biasa. Di Amsal 17 ayat 17, di kitab Amsal juga berkata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, gue ulangi. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman-teman, ini menjadi suatu standar dalam sesuai dengan firman Tuhan. Kita memfilter teman dekat kita karena dia pakai bahasa sahabat nih. Dan kita pun juga harus bertindak seperti ini. Jangan cuma mengharapkan orang lain memberikan efek positif buat kita. Itu namanya egois juga. Pertemanan itu adalah memberi dan menerima juga. Kita memberi kebaikan, kita juga menerima kebaikan juga. Take and give. Kita saling. Makanya Amsal pasal 17 ayat 17 ini menjadi suatu standar. Baik dari diri kita ataupun waktu kita memfilter orang lain yang akan menjadi sahabat kita. Nah ini, bisa nggak kita menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran? Gampangnya gini, apakah ada orang yang seperti ini? Susah ngelihat lo senang, tapi senang ngelihat lo susah. Wah, itu artinya bukan best friend itu. Iya dong, masa susah ngelihat lo senang, tapi senang ngelihat lo susah? Tapi seorang sahabat, teman baik, itu adalah orang apa? Orang yang senang waktu ngelihat lo senang, tapi susah waktu ngeliat lu susah. Nah itu buat teman. Ada juga ciri-cirinya gampang juga. Dia itu nggak cuma melempar pujian, tidak berani negor. Berarti pujian yang palsu, tapi tidak berani negor. Masih mending kita punya sahabat yang apa? Yang berani terang-terangan tegur kita. Dan memuji kita juga bisa juga. Jangan sampai kita punya teman yang wah muji di depan tapi nusuk dari belakang. Enggak. Sahabat kita bisa puji kita dan juga bisa negur kita. Itu teman-teman, ya, itu menjadi suatu standar. Dan teman-teman bahkan ya, nanti Koeco akan kasih tahu bahwa sebenarnya siapa sih yang bisa menjadi sahabat terbaik dalam hidup kita? Sebenarnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kita semua nih masih sama-sama berlatih mau ke arah Kristus. Jadi sahabat yang terbaik itu seperti apa sih? Tuhan Yesus sudah menjadi, dia sudah menjadi teladan itu sendiri. Teman-teman, Koeco mau kesaksian sebelumnya, ya jujur Koeco waktu belum bertobat punya teman-teman yang ya bad friend lah ya. Bukan berarti ya istilahnya dia selamanya tercap seperti itu, enggak. Tapi saat itu mereka punya kebiasaan berdosa gitu. Ya Koeco nggak tahu apakah udah lama nggak ketemu juga, berdoa semoga mereka juga bertobat. Kenapa dibilang bad friend? Ya karena gini, malah di komunitas itu istilah katanya kalau semakin hebat melakukan dosa semakin dianggap gitu ya. Dan Koeco merasa supaya bisa diterima, Koeco ikutan-ikutan seperti itu melakukan dosa. Nah itu kan bodoh banget, kok malah semakin melakukan dosa semakin luar biasa? Enggak dong, seperti itu teman-teman. Dan semenjak bertobat, Koeco memilih untuk jadi filter good friend Koeco. Ciri-cirinya apa ya? Menjaga kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin Koeco ya pernah sebut juga tentang Ko Marcel, Ko Vincent. Dulu teman dekat dari kuliah sampai sekarang, mereka kerja di tempat masing-masing. Ya kita saling mengaku dosa kita. Gue kelemahan di sini, gue jatuh dalam dosa, tolong bantu dukung gue dalam dukung doa dong. Seperti itu. Dan kita saling negur. Dan Koeco pun juga pernah ditegur sama teman Koeco sendiri dalam hal ya dulu jujur dalam hal kesombongan. Koeco ditegur dalam hal itu. Puji Tuhan, bisa memuji, bisa menegur juga. Kalau urusan yang lainnya ya nggak usah disebutin lah tentang take and give ya, yang lainnya tentang traktir makan, bagi waktu, dengerin, itu sudah pasti kami lakukan. Tapi yang lebih ke arah tujuannya gini, semuanya menjaga kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kepada arah Kristus.
Efesus pasal 4 ayat 15. Ada 2 ayat nih ya, luar biasa banget tentang Tuhan Yesus. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah itu tadi teman-teman, makanya bad friend itu malah mengajak kita melakukan dosa. Good friend itu harusnya menjaga kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ke arah Kristus. Pernah dengarkan keserupaan dengan karakter Kristus? Kita filterlah lewat situ. Tadi, standar sahabat harus menjadi seorang menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selanjutnya lagi, nggak cuma melakukan kebaikan, tetapi melakukan kebenaran. Kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Nah itu tadi teman-teman. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah Dia siapa? Ke arah Kristus yang adalah kepala. Koeco, teman baik Koeco, kita saling membantu nih. Saling dukung dalam doa untuk apa? Yuk, sama-sama supaya kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Lewat firman Tuhan, lewat pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, pengalaman kita akan Bapa Sorgawi, sama-sama. Suatu tindakan yang aplikatif yang sering kita ketemui dalam kehidupan simple. Susah ngampunin, oke. Yang lagi marah, biasanya udah lagi marah. Ya teman-teman yang lagi adem, yang lainnya bantuin, doain, dan kasih tahu, bro, lu tahu kan bahwa kita harus ngampunin. Nah, kita ingetin. Jatuh dalam dosa pornografi. Aduh, gue gimana nih, tolong bantu dukung doa. Ya, ada teman yang dukung doa. Nah, itu teman-teman, maksudnya kita latihan gitu loh. Maksudnya justru kita filter teman yang jadi best friend kita adalah teman-teman yang memberikan dampak positif lah itu. Positifnya apa? Yaitu paling gampang, apakah kita semakin mengarah kepada Kristus? Dan apakah Tuhan Yesus sudah jadi teman terbaik kita? Iya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-13. Firman Tuhan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Guys. Ya kan? Tadi kan di awal Koeco bilang, kita filter teman kita. Bahkan sebenarnya kita udah punya teman yang terbaik, sahabat terbaik dalam hidup kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Tuh, Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman mungkin bilang, kok konteksnya waktu itu mah Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Betul. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib apakah cuma buat murid-murid rasul pada saat itu? Enggak. Di kitab-kitab selanjutnya juga tertulis bahwa apa? Ya, Tuhan Yesus itu mati untuk setiap orang. Tinggal orang mau nggak percaya kepadanya untuk menerima hidup yang kekal tersebut. Guys, Tuhan Yesus aja udah mau memberikan nyawanya loh. Dia udah kasih teladan. Nah, soal itu saya, Koeco sendiri sama best friend mungkin belum tentu mau memberikan nyawa. Belum tentu ya. Kita tidak munafik nih, beneran Koeco. Makanya Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi. Kita mungkin masih bisa kasih waktu, bantu uang, tenaga. Tapi Tuhan Yesus sampai apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Waktu itu rasul-rasul adalah sahabat-sahabatnya sendiri, tapi juga terbuka untuk setiap kita, orang-orang percaya. Yuk teman-teman. Maka dari itu, makanya istilahnya setiap kita punya pertemanan, kita nih mau mengarah kepada Tuhan Yesus. Kita ikutin teladannya. Seperti itu teman-teman. Koeco dulu sempat terenyuh dengan komersial sama Ko Vincent, gitu kan, best friend Koeco. Jadi gini, sepupu Koeco ada operasi di tulang belakang. Dan tentunya butuh, kalau operasi itu butuh stok darah. Dan Koeco nggak tahu kenapa tuh dari Bank Dares itu tuh istilahnya mesti dari keluarga sendiri yang menyediakan stok darahnya. Dan waktu itu pas-pasan butuh golongan darah O, Koeco golongan darah O. Nah, Koeco ngeblas lah di WhatsApp, lupa waktu itu butuh donor darah nih. Dan lucunya ternyata Ko Vincent sama Ko Marcel sama-sama golongan darah O. Wow. Dan mereka bersedia. Dan ternyata waktu Koeco kagetnya lagi kalau Ko Vincent memang sudah, justru dia seneng, istilahnya dia agak gemuk, dia butuh untuk kesehatan, dia butuh rutin untuk donor darah. Tetapi ternyata Ko Marcel, Koeco baru tahu, istilahnya waktu Koeco bilang butuh ini nih, golongan darah ini,
Mereka langsung cepat, iya oke, di mana? Ayo kita langsung donor darah. Malam itu juga kalau nggak salah. Dan setelah donor darah, kan kita ada makan Indomie dikasih susu lah ya dari PMI. Dan waktu kita ngobrol, Om Marcel udah ngomong, kalau bukan lu yang minta, gue tidak akan donor darah. Hah, maksudnya apa nih? Ternyata Om Marcel adalah baru pertama kali donor darah. Gile, darah loh. Darah diberikan. Darah itu apa, sesuatu yang apa ya, lebih lah kalau gue hitung dibanding waktu dan tenaga dan uang gitu. Darah itu kehidupan orang itu sendiri gitu loh, dibagikan. Bukan buat gue loh, buat sepupunya gue, demi gue gitu. Nah, itu orang bisa mengasih kasih kepada temannya. Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi, memberikan nyawanya. Maka dari itu teman-teman, Koeco sendiri ngalamin, kalau Koeco ngalamin sesuatu hal, kan biasanya curhat ke teman. Yang pertama kali Koeco curhat siapa? Tuhan Yesus sendiri, yang adalah sahabat terbaikku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, sekaligus juga sahabatku Tuhan. Aku cerita sama Engkau. Ngomong sambil nangis waktu ngalamin beban yang berat. Ya itu curhatin itu, jangan curhatin di medsos. Waktu itu Koeco udah bawa sharing lah ya. Kalau ada masalah jangan ditambahin di medsos. Bisa jadi malah ada orang-orang yang tidak berkepentingan, orang yang negatif, komen yang bikin kita semakin jatuh juga. Datang aja sama Tuhan. Kalau datang ke Tuhan lagi masih bingung juga, belum ada jawaban ya, Tuhan ada kirim teman-teman baik juga. Nah itulah kita bisa cerita. Teman-teman yuk, cara mengelola pergaulan gimana sih? Simple teman-teman. Ada dua hal, cuma dua hal, simple banget lewat firman-firman Tuhan yang tadi. Yang pertama, justru bangunlah hubungan dengan Tuhan Yesus yang adalah sahabat terbaik kita setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan, menjadi sahabat dalam kesukaran setiap waktu, bahkan dia telah memberikan nyawanya. Kenapa kita nggak mau bangun hubungan dengan sahabat terbaik dalam hidup kita? Nah itu teman-teman, yuk ya, bangun hubungan dengan Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah sahabat terbaik kita setiap hari. Jangan sekedar berasa itu rutinitas, tapi kita bisa nikmatin. Sadari setiap penyertaannya, walau mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan secara fisik. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Ya gampang. Otak kita nggak pernah kelihatan. Tapi apa kita bilang? Berarti lu tidak punya otak. Nah, maka hati-hati ya. Kita nggak pernah lihat otak kita, tapi kita bisa rasakan efek dari berpikir otak kita. Mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Tuhan juga sama. Dia tidak kelihatan, bukan berarti dia tidak ada. Tapi dia kuasa tetap nyata dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, yuk bangun hubungan dengan sahabat terbaik kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan itu. Justru kita sama teman-teman baik kita, sama teman-teman yang lainnya, kita membangun diri kita untuk menyerupai karakter Kristus. Itu teman-teman. Dan yang kedua adalah tadi poin pertama. Poin yang kedua, cuma 2 poin teman-teman dari sekian banyak firman Tuhan itu. Ayat yang kedua adalah berteman, kenalan dengan semua orang. Tetapi filterlah siapa saja yang akan menjadi lingkaran terdalammu, yang akan menjadi inner circle-mu. Karena pergaulan ini akan sangat mempengaruhi kebiasaan atau gaya hidup kita. Makanya gini, teman-teman sadar gak? Kita udah gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan lewat baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari. Kita udah tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu kita ditambah lagi berteman dengan teman-teman dekat kita, orang-orang yang sorry to say, melakukan dosa setiap hari. Yakin dah, lama-kelamaan 3, 5 tahun, 7 tahun, akhirnya sifat kita akan sama seperti orang tersebut. Masih lebih mending, ya kita belum kenal Tuhan, tapi karena kita berteman dengan orang-orang yang udah takut akan Tuhan, lama-lama kita akan ketransfer untuk kita mulai cinta Tuhan. Akhirnya kita apa? Mulai kejar Tuhan juga. Bukan berarti kita malah mengandalkan manusia, teman-teman rohani. Enggak. Teman-teman rohani menjadi media supaya kita kenal Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya tetap kita juga harus kenal Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Makanya 2 hal itu teman-teman. Bangun hubungan pribadi kita dengan sahabat terbaik kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang kedua, kita filter siapa yang akan menjadi lingkaran terdalam kita. Karena itu langsung secara tidak langsung akan mempengaruhi gaya hidup kita. Itu teman-teman. Lewat firman Tuhan yang simpel ini, teman-teman yuk. Yang tadi doa Koeco adalah kita bukan cuma jadi pendengar,
tapi kita jadi pelaku firman yuk. Sama-sama teman-teman. Kalau Ko Eco bawa sharing ini juga firman buat Ko Eco juga untuk lakukan. Karena kita sama-sama orang percaya, sama-sama manusia. Kita sama-sama hambanya, kita sama-sama adalah umatnya. Kita sama-sama adalah sama di hadapan Tuhan. Ko Eco juga harus melakukan firman Tuhan ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama melakukan ini. Supaya apa? Supaya itu mendatangkan kebaikan buat diri kita masing-masing kok. Bukan Ko Eco sharing gini positif langsung ke transfer Ko Eco, enggak juga. Istilahnya Ko Eco ini melayani raja segala raja. Ini buat teman-teman, buat setiap kita untuk kita sama-sama melakukannya. Amin teman-teman. Yuk, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kami bisa dengar kebenaran firman-Mu tentang mengelola pergaulan pertemanan kami, Tuhan. Biar kami sadar, Tuhan, kami boleh kenalan berteman dengan siapa aja, tapi kami belajar untuk filter siapa yang menjadi lingkaran terdalam kami. Karena itu mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami sadar bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat terbaik kami. Engkau sudah melakukan keteladanan bagaimana sahabat yang terbaik. Bahkan sudah mengorbankan nyawamu Tuhan. Harusnya kami sadar, harusnya kami berteman melekat sama Engkau ya Tuhan. Walaupun Engkau mungkin kami tidak pernah kami lihat secara fisik, tapi Engkau sudah melakukan pengorbanan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Lewat 2 poin ini kami berteman sama sahabat terbaik kami, yaitu sama Engkau Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kami mau belajar menfilter siapa yang menjadi lingkaran terdalam kami. Tuhan Yesus tolong, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami kejatuhan lewat persahabatan yang salah, Tuhan, pergaulan yang buruk. Hamba berdoa tarik kembali, hamba berdoa Tuhan tolong Tuhan, supaya teman-teman yang sedang mengalami kejatuhan dalam dosa, Tuhan yang tolong. Waktu mereka minta ampun, mengaku dosa, minta ampun, Engkau oleh mengampuni Tuhan, menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biar setiap kami, siapapun kami Tuhan, Engkau tuntun ya Roh Kudus, supaya bisa Tuhan diketemukan dengan sahabat-sahabat yang terbaik dalam hidup ini Tuhan. Best friend yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya setiap kami bisa semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu yang ada ini Tuhan, buat waktu yang singkat ini. Tapi kami mau Tuhan dengar firman dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan firman Tuhan yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.